Kita bertemu lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya Pastor Igo Welerubun MEC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Tanggal 16 September kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Cornelius, Paus dan Martir, Beato Victor ketiga, Paus, dan Santa Eufemia, Perawan dan Martir. Yang pertama, Santo Cornelius, Paus dan Martir. Sepeninggal Paus Fabianus pada tahun 250, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Masalah-masalah yang menyelimuti gereja terus saja meningkat. Akhirnya pada tanggal 25 Maret tahun 251, kekosongan itu terisi lagi oleh terpilihnya Cornelius sebagai Paus. Cornelius lahir kira-kira pada awal abad ketiga di Roma. Ia adalah seorang imam yang saleh dan bijaksana. Namun keterpilihannya sebagai paus tidak menyelesaikan semua masalah yang melanda gereja. Gereja terus saja dirongrong, baik dari luar maupun dari dalam. Pihak kekaisaran terus saja melancarkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan banyak orang Kristen murtad. Dalam tubuh gereja sendiri, banyak imam, baik di Roma maupun di Afrika, bersikap keras terhadap orang-orang yang murtad itu. Di bawah kendali Novatianus, imam-imam itu mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang telah menyangkal imannya dapat diterima kembali dalam persekutuan dengan gereja Kristus, kendati pun mereka membayarnya dengan sesal dan tobat yang mendalam serta denda yang besar. Ajaran ini dimaksudkan untuk melindungi tata tertib gereja. Namun secara tidak sadar, ajaran ini justru bertentangan dengan asas-asas Injil Kristus. Terhadap ajaran Novatianus, Paus Cornelius tidak segan-segan bertindak. Ia segera memanggil semua uskup untuk mengadakan konsili guna membahas ajaran dan sikap Novatianus dan kawan-kawan demi tegaknya kemurnian ajaran Injil suci. Semua uskup yang hadir dalam konsili itu mengutuk ajaran Novatianus dan mencapnya sebagai bid'ah. Hal itu didasarkan pada sikap Kristus sendiri yang datang bukan untuk memanggil orang-orang yang saleh, melainkan untuk memanggil orang-orang berdosa. Sepeninggal Kaisar Gaius Decius, keadaan gereja bertambah genting. Kaisar baru, Gaius Fabius Trebunianus Gallus, terus melanjutkan pengejaran terhadap umat Kristen. Atas perintahnya, Paus Cornelius ditangkap pada tahun 253 dan dibuang ke Civita Vecchia sebelah utara kota Roma. Dari tempat pembuangannya, Cornelius tetap menyurati sahabatnya Cyprianus, uskup Kartago, untuk meneguhkan hatinya dalam memimpin umat. Akhirnya Cornelius meninggal dunia di tempat pembuangannya sebagai akibat dari penderitaan hebat yang dialaminya. Jenazahnya dibawa kembali ke Roma dan dimakamkan di pekuburan Kalistus. Orang kudus kedua yang kita peringati pada tanggal 16 September adalah Beato Victor ketiga, Paus. Victor ketiga lahir di Benevento, Italia pada tahun 1026 atau 1027. Mulanya ia masuk di biara Santa Sofia di Benevento, Italia dan mendapat nama Desiderius. Kemudian ia masuk Ordo Benediktin di Monte Cassino. Ia dikenal sebagai seorang rahib yang saleh dan bijaksana. Oleh karena itu pada tahun 1085 ia diangkat menjadi pemimpin biara Abbas Monte Cassino. Setahun kemudian, ia ditahbiskan menjadi imam kardinal. Sebagai abbas, ia berusaha memperbaiki kembali gereja biara Monte Cassino dan membarui disiplin hidup para Benediktin di dalam biara itu. Kecuali itu, ia berusaha menciptakan kedamaian
bagi orang-orang Normandia. Pada bulan Mei tahun 1086, Desiderius diminta menjadi paus. Dengan rendah hati ia menolak jabatan mulia itu karena merasa diri tidak layak. Namun ia dipaksa untuk menjadi paus demi kelanjutan kepemimpinan di dalam gereja Kristus. Ia akhirnya menerima juga jabatan mulia itu dan mulai mengenakan pakaian kebesaran sebagai paus. Sayangnya pada waktu itu ia tidak bisa dengan leluasa memimpin gereja karena situasi di dalam gereja penuh dengan pertikaian antara berbagai pihak. Pertikaian itu memuncak dengan hadirnya Guibertus dari Ravenna sebagai paus tandingan dengan nama Clemens ketiga. Demi menghindari pertikaian yang semakin besar, Desiderius tidak berdiam di Roma sebagaimana mestinya seorang paus. Ia pergi ke biarannya di Monte Cassino. Di sana ia meletakkan lencana kepausan. Setelah orang-orang Normandia berhasil mengusir Clemens ketiga dari Roma, barulah dia datang ke Roma untuk memimpin gereja Kristus. Di sana ia dilantik secara resmi menjadi paus dengan nama Victor ketiga. Ia memimpin gereja Kristus sejak tahun 1086 sampai 1087. Sumbangan terbesar Paus Victor ketiga ialah melancarkan perang salib untuk mengusir orang-orang Muslim dari tanah suci. Serdadu-serdadunya tidak hanya memaksa orang-orang Muslim dari Tunis membayar upeti kepada tata suci di Roma, tetapi juga membebaskan para budak belian yang beragama Kristen dari penguasaan orang-orang Muslim. Paus Victor ketiga meninggal dunia di Monte Cassino pada tanggal 16 September tahun 1087. Orang kudus ketiga yang kita peringati pada tanggal 16 September adalah Santa Eufemia, perawan dan martir. Eufemia berarti yang mempunyai nama baik. Perawan dan martir suci ini dibunuh pada abad keempat pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Ia meninggal dunia di Kalsedon karena imannya setelah dimangsah oleh binatang-binatang buas dalam suatu pertunjukan. Sebuah gereja indah didirikan di Kalsedon untuk menghormati Santa Eufemia. Nama Eufemia semakin harum di dalam gereja karena konsili Kalsedon yang besar itu diselenggarakan di dalam gereja Santa Eufemia itu. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 16 September, yakni Santo Cornelius, paus dan martir, Beato Victor ketiga, paus, dan Santa Eufemia, perawan dan martir. Santo Cornelius, Beato Victor ketiga, dan Santa Eufemia, doakanlah kami. Tuhan memberkati.